Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 2 Oktober 2021. Sebelum kita beristirahat, baiklah kita ada di hadirat Tuhan supaya kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang dalam kesetiaannya memberi kehidupan bagi kami. Malam ini sebelum kami beristirahat, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu. Padamu kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam kitab Mazmur 32 ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Beginilah bunyi firman Allah. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesuh, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dunia ini ada banyak situasi dan keadaan yang bisa membuat kita mengalami penderitaan, kita mengalami kegelisahan di dalam hidup kita. Kita tidak dapat beristirahat dengan tenang karena kita merasa ada kesulitan, tantangan, dan berbagai situasi yang membuat kita tidak tentram di dalam hari-hari hidup kita. Dan kalau kita belajar dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-32, ayatnya yang ke-30, ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat, maka kita akan mendapatkan gambaran bahwa keadaan yang membuat kita mengalami penderitaan yang sangat berat dan terasa sangat tertekan dalam kehidupan ini, manakala kita sedang menyembunyikan sesuatu dosa di dalam kehidupan kita. Setiap kita yang berusaha sedapat mungkin untuk menyembunyikan kelemahan, kesesatan hidup kita, dosa-dosa kita di hadirat Allah, keadaan itu akan membuat kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menderita. Kita tidak akan merasa tenang baik siang dan malam di dalam hari-hari hidup ini. Tentu kita akan bertanya, mengapa keadaan itu begitu berat kita alami dalam hidup ini? Mengapa kelemahan dan dosa-dosa kita membuat kita begitu tertekan dan menderita di dalam hidup ini? Semua kita tahu dalam Roma 6 ayat yang ke-23 bahwa upah dosa itu adalah maut. Itulah sebabnya kalau kita belajar dari Mazmur pasalnya yang ke-32 tadi, pemazmur merasa bahwa hidupnya sungguh tidak berdaya pada siang dan malam. Dia merasakan ada tekanan yang begitu berat menimpa kehidupannya. Ada tangan yang menekan dia begitu kuat, membuat dia sungguh-sungguh menderita dan tidak berdaya. Dan tangan itu adalah tangan Tuhan sendiri. Dan mengapa tangan Tuhan menekan kehidupan pemazmur begitu kuat dan yang membuat dia begitu menderita siang dan malam di dalam hidupnya? Ternyata pemazmur dalam hidupnya sedang menyembunyikan kekejiannya di hadirat Tuhan. Memang bukan Tuhan tidak mengetahui
tentang tingkah laku dan perilaku hidup dari pemazmur, tentang kekejian yang telah dia kerjakan di dalam hidupnya, yang menciderai kekudusan Allah dalam dirinya. Bukan Allah tidak mengetahui itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang tengah dikerjakan oleh pemazmur di dalam kehidupannya. Sebab kalau kita belajar di dalam Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-13, tidak ada sesuatu pun yang bisa dapat kita sembunyikan di hadirat Sang Pemilik kehidupan kita. Allah sungguh mengetahui seluruh kenyataan hidup yang tengah kita hadapi dalam hidup ini. Tapi melalui bagian ini, Allah sesungguhnya mau berhala mengingatkan supaya pemazmur harus benar-benar jujur di hadapannya. Harus terbuka dan menyampaikan keadaan hidupnya di hadapan Allah secara jujur dan terbuka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ingatlah kelemahan dan dosa yang kita kerjakan dalam hidup itu akan membuat kita akan mengalami penderitaan kekal di dalam kehidupan kita. Karena itu, setiap kita yang mau menyembunyikan dosa kita di hadirat Allah, sesungguhnya sedang mengalami penderitaan yang berat dalam kehidupan kita. Dan penderitaan itu akan berlanjut secara tetap dan kekal, manakala kita tidak mengakui kelemahan dan dosa-dosa kita itu di hadirat Allah dan memohon pengampunan daripadanya. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita harus membereskan seluruh kelemahan dan dosa kita di hadirat Tuhan. Kita harus terbuka ke hadapan Allah dan menyatakan itu dalam sebuah wujud pertobatan yang kita kerjakan di dalam hari-hari hidup ini. Sekali lagi, dalam bacaan ini pemazmur begitu tertekan siang dan malam karena pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukannya di dalam hari-hari hidupnya. Digambarkan bahwa tulang-tulangnya menjadi lesu karena dihantui oleh rasa bersalah di dalam kehidupannya. Kalau kita perhatikan di dalam ayatnya yang keempat. Karena itu, kita harus ingat bahwa dosa-dosa yang kita sembunyikan sebagai penyebab penderitaan yang kita alami dalam hidup kita. Dan itu akan kita rasakan baik melalui tubuh dan batin kita dengan sangat kuat. Itulah sebabnya pemazmur dalam bacaan tadi begitu menderita dengan hebat, karena ia sedang menyembunyikan dosanya di hadirat Tuhan. Dan pada akhirnya, kalau kita baca dalam ayat yang kelima, ia harus berkata jujur kepada Tuhan. Dan menurut kesaksian pemazmur ini, setelah dia berkata jujur kepada Allah tentang kekejian hidupnya, dosa-dosanya di hadirat Tuhan, maka dia mulai mengalami kelegaan di dalam hidupnya. Sehingga hilanglah beban derita yang dia alami di dalam hari-hari hidupnya. Memang kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, maka kita akan mengalami kebahagiaan di dalam hidup ini. Kalau kita baca di dalam Mazmur 32 ayatnya yang pertama, dengan jelas menegaskan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan yang dosanya ditutupi. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah sungguh mengasihi kita. Ia akan berkarya dengan begitu hebat untuk mengampuni dosa-dosa kita dengan baik
demi dan untuk keselamatan kita. Kalau kita belajar di dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18, di sana dengan jelas menegaskan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itu berarti Allah bersedia untuk mengampuni dosa-dosa kita, melepaskan kita dari kekejian yang mengikat kehidupan kita. Asalkan kita sungguh-sungguh mengakui segala dosa dan kesesatan hidup kita, dan menyatakan pertobatan dengan sungguh-sungguh total, untuk kita tidak lagi mengerjakan kekejian itu di dalam hari-hari hidup kita sekalian. Ingatlah para pendahulu kita yang kisah hidupnya kita belajar di dalam kesaksian kitab suci. Daud misalnya, ia telah menyatakan kelemahan hidupnya di hadirat Tuhan, dan menyatakan pertobatannya dengan sungguh-sungguh total dalam hidupnya. Dan karenanya Allah mengampuni dia dan memperkenankan dia untuk menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Karena itu, marilah jangan kita mengeraskan hati kita. Jangan kita terus menghiasi hari-hari hidup kita dengan perbuatan-perbuatan yang keji. Karena tindakan-tindakan yang demikian akan membuat kita tertekan, baik secara fisik maupun batin kita. Dan kita akan terus mengalami penderitaan yang berat. Dan kalau kita tidak mengalami pertobatan, keadaan itu akan mengantarkan kita pada kematian kekal. Ingatlah, Yesus Kristus telah mengampuni dosa-dosa kita. Dan kalau kita belajar di dalam Roma 6 ayat 17 dan ayat yang ke-18, dengan tegas diingatkan kepada kita, setelah pengorbanan Kristus, kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Karena itu, tinggalkan hari-hari hidupmu, perilaku-perilaku hidupmu yang gemar melakukan tindakan yang keji untuk mewarnai kehidupanmu. Segera tinggalkan cara hidupmu yang lama. Bertobatlah dan hidup dalam kebenaran. Supaya demikian, kita benar-benar menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan pasti menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang telah melawat kami dengan kebenaran firman-Mu, yang mengingatkan kami untuk kami harus mengakui dosa-dosa kami dan berusaha untuk mengalami pertobatan yang total dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak mengalami penderitaan, dan penderitaan itu berlanjut sampai pada penderitaan kekal di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah melawat kami. Kami menyadari dengan sungguh bahwa sebagai manusia seringkali kami tidak dapat mengontrol kehidupan kami dengan baik, sehingga kami terjebak masuk dalam perangkap hidup yang menyesatkan hari-hari hidup kami. Kami minta pengawasan yang ketat dari Allah Tritunggal melalui karya Roh Kudus, supaya hidup kami terus dipenuhi dengan Roh-Mu, supaya kami diajarkan terus mengerjakan kebenaran di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Kami akan beristirahat. Karena itu ulurkanlah tangan-Mu dan berkati kami sekalian. Ampuni kami sekalian dan selamatkan kami di dalam pembaringan kami malam ini. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.